warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suwardi Lapamusu, SPD MPD, mahasiswa Unima PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 akan melaksanakan video pembelajaran di lingkungan SMP Negeri Tonalah Kabupaten Belah Mongodo Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Oleh karena itu, Pak Masnya persilakan Ketua Kelas Sri untuk memimpin doa hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Pak ucapkan terima kasih dulu terlebih dahulu kepada Ketua Kelas yang telah membawakan doa kita hari ini. Selanjutnya Pak akan mengecek kehadiran. Dan itu juga akan Pak tanyakan kepada Ketua Kelas, karena setelah melihat jumlah kalian itu Pak ketahui bahwa ada 28. Tetapi ternyata setelah melihat masnya hari ini hanya berjumlah 26. Silakan masnya adik Sri untuk masnya mengklarifikasi dua orang ini keterangannya seperti apa. Saya ucapkan terima kasih kepada adik Sri yang telah memberikan keterangan terkait dua orang tadi. Dan salah satunya itu adalah teman kalian yang sedang sakit. Jadi mari kita semua, khususnya teman-teman yang ada di dalam kelas ini, untuk mendoakan teman kalian agar dia cepat sembuh. Karena ketika dia sembuh, maka dia akan bergabung dengan kalian untuk menerima pembelajaran dari guru-guru yang ada di SMP Negeri Tonalah tersebut. Baiklah adik-adik, silakan berdiri. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak akan mengecek maksudnya kerapian kalian. Karena ketika bentuk kalian rapi, maka kalian akan maksudnya mudah dan nyaman untuk menerima pembelajaran dari maksudnya Pak Guru. Ahmad, ini maksudnya dari bagian kiri, Pak maksudnya perhatikan kemejanya maksudnya tidak rapi. Silakan dirapikan, Mak. Dan ada juga sama si Arif ini kemejanya masih di luar. Tolong dirapikan. Perhatikan tempat duduk kalian. Kalau belum lurus, diluruskan kursinya dan mejanya. Silakan diluruskan. Baiklah, karena semuanya sudah rapi dan sudah lurus, silakan duduk kembali. Setelah Pak mengecek tadi bentuk kerapian kalian dan tempat duduk kalian, selanjutnya ini perhatikan baik-baik ya. Sebelum kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, ingat ada aturan-aturan yang nantinya harus kalian patuhi selama proses pembelajaran. Tentunya ketika pada saat Pak menjelaskan di depan kelas ini, maka pandangan kalian harus fokus maksudnya di hadapannya Pak. Mengapa? Karena ketika pada saat maksudnya kalian tidak fokus, maka kalian tidak akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya sebentar kalian akan kupas di dalam sebuah teks. Paham ya? Ya. Baiklah, karena Pak lihat maksudnya keadaan kalian sekarang ini kelihatan slow dan tidak terlalu maksudnya bersemangat. Maka untuk membangkitkan semangat kalian, bahwa karena hari ini masih di pagi hari, tentunya kalian harus semangat. Maka kita akan masih melakukan yel-yel tepuk semangat. Silakan dipandu oleh ketua kelas. Silakan Sri. Berdiri, siap. Tepuk semangat. Kembali.
membangkitkan semangat kalian. Jadi Pak akan menanyakan kepada adik-adik, ada yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ya. Pembelajaran apa itu? Ya benar, yakni mengidentifikasi isi teks prosedur. Hari ini pembelajaran kita masih dengan juga teks prosedur, tetapi dengan kegiatan yang berbeda. Jadi ingat untuk merangsang atau maksudnya melihat pembelajaran apa untuk yang kita pelajari hari ini. Yakni sebentar Pak akan maksudnya memutarkan atau maksudnya kalian akan menyaksikan sebuah video yang nantinya Pak akan putarkan di hadapan kalian. Yakni silakan menyaksikan video tersebut. Lagi dengan saya Pak Rizky di channel Cerita Sekolah. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengaktifkan dan mematikan komputer dengan baik dan benar sesuai prosedur ada pada komputer. Nah, kalian masih ingat kan apa saja yang ada pada komputer? Yang pertama ini CPU. CPU gunanya sebagai... Setelah kalian menyaksikan atau menonton video yang Pak putarkan tadi, informasi seperti apa yang kalian dapatkan ketika menonton atau melihat atau menyaksikan video yang Pak Musa putarkan tadi? Silakan. Setelah menyaksikan video yang Pak putarkan tadi, saya dapat mengambil tujuan dari video yang Pak putarkan, yakni dapat mengetahui bagaimana cara mengaktifkan dan mematikan komputer yang baik dan benar. Ya, baiklah. Tepuk tangan untuk masing adik-adik. Masih ada lagi? Ya, silakan. Dalam video tadi juga Pak, ketika digambarkan langkah-langkah dan mengaktifkan dan mematikan komputer yang baik dan benar, saya memahami dan bentuk dan nama-nama yang dapat dalam perangkat komputer. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Pak, Silakan. selain apa yang dikatakan oleh Seni, bahkan bukan hanya bentuk dan nama-nama saja Pak, tetapi sampai pada fungsi atau kegunaan dari masing-masing perangkat tersebut, seperti fungsi dari CPU untuk memproseskan data dan keyboard serta mouse yang fungsinya untuk memasukkan data. Bagus. Tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi, adik-adik sudah mendengarkan ya apa yang sudah disampaikan oleh ketiga teman kalian. Mulai dari si Adil, si Sri, dan si Aira. Apa yang disampaikan oleh maksudnya si Adil itu memang benar bahwa maksudnya tujuan video maksudnya Pak memutarkan tadi adalah kalian akan mengetahui bagaimana cara mematikan dan mengaktifkan sebuah komputer. Dan apa yang disampaikan juga Sri, bahwa ketika melihat video yang Pak maksudnya tayangkan, kalian bukan hanya maksudnya mengetahui cara mematikan dan mengaktifkan komputer, tetapi kalian akan mengetahui bentuk-bentuk atau nama-nama dari perangkat komputer yang ada di video tadi. Dan ada juga yang disampaikan oleh maksudnya si Aira bahwa setelah juga ia menyaksikan video, itu bukan hanya maksudnya mengetahui nama-namanya, tetapi bisa mengetahui kegunaan dan fungsinya. Seperti itu. Baiklah, terima kasih dari ketiga teman ini. Kalian tadi terkait dengan isi video tersebut bahwa berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita, perhatikan di sini adik-adik. Jadi tujuan pembelajaran kita yakni terkait dengan kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya yakni melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem basic learning yang dipadukan dengan media audiovisual dan metode diskusi, maka peserta didik diharapkan ini ingat baik-baik. Yang pertama, tujuan pembelajaran kalian adalah pertama, menentukan struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Jadi ingat baik-baik ya, menentukan struktur dan kebahasaan. Yang kedua, yakni menelaah kesalahan dari segi struktur, penggunaan bahasa, dan tanda baca. Jadi setelah kalian menentukan strukturnya deh, kalian akan maksudnya menelaah yakni kesalahan yang terdapat di dalam struktur, bahasanya, dan penggunaan tanda baca. Nah, kedua komponen ini atau tujuan ini kalian akan jabarkan di dalam kegiatan pembelajaran. Tetapi sebelum masuk pada tujuan pembelajaran kita pada proses kegiatan inti, Pak akan mengecek kemampuan kalian terkait dengan tujuan pembelajaran yang Pak maksudnya sudah tampilkan di depan kelas. Nah, seperti apa Pak sudah sampaikan tadi bahwa Pak akan mengecek di pemahaman kalian terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Dilihat dari segi struktur, yakni tadi bahwa kalian akan menentukan struktur dan beda kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi Pak tunjuk, Pak sendiri akan menunjuk.
Silakan Ahmad. Struktur tujuan dalam teks prosedur adalah hal yang dicapai setelah melakukan langkah-langkah dalam kegiatan tersebut. Tepuk tangan dulu untuk masnya si Ahmad. Baiklah, tadi masnya sudah disampaikan, Pak sudah puji terkait dengan struktur yang sudah disampaikan oleh adik si Ahmad terkait bahwa tujuan adalah hal-hal yang dicapai untuk mengacu kepada bentuk langkah-langkah. Nah selanjutnya, Pak akan mengecek masnya pemahaman kalian terkait dengan langkah-langkah yakni struktur yang kedua di dalam teks prosedur. Silakan Sri, bagaimana masnya langkah-langkah menurut pemahaman Sri? Langkah-langkah dalam teks prosedur itu adalah kegiatan yang dilakukan agar membuat sesuatu untuk mencapai tujuan tersebut. Bagus, tepuk tangan lagi. Apa yang sudah disampaikan oleh masnya si Ahmad dan si Sri terkait dengan struktur teks prosedur bahwa memang benar bahwa tujuan yakni yang dimaksudkan adalah hal-hal yang dicapai di dalam kegiatan langkah-langkah. Sedangkan langkah-langkah dalam kegiatan prosedur itu yakni untuk mencapai di dalam tujuan pembelajaran atau khususnya pada tujuan dalam struktur teks prosedur. Terkait dengan tujuan pembelajaran, yakni pentingnya kita mempelajari kompetensi hal ini karena Pak akan kaitkan bahwa menganalisis atau menilai struktur dan kebahasaan ini memiliki manfaat ketika Anda berada di kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya? Manfaat tujuan dalam kehidupan sehari-hari itu dengan mempelajari teks prosedur maka kita dapat melakukan sesuatu atau membuat sesuatu itu berdasarkan prosedur yang baik dan benar. Seperti yang kalian sudah tonton tadi, yaitu cara mematikan komputer dan mengaktifkan komputer. Secara tidak langsung di dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan mengetahui ketika berhadapan dengan komputer, oh seperti ini cara menghidupkan atau mematikan sebuah komputer. Nah, seperti apa di hadapan kalian ini? Yakni sebuah laptop. Nah, laptop ini juga berkaitan dengan komputer. Karena kalau kalian masih mengetahui video tadi terkait dengan mematikan dan menghidupkan komputer, secara tidak langsung juga salah satu bentuk alat elektronik yakni salah satu bentuk yakni laptop ini, kalian juga akan pasti mengetahui bagaimana cara menghidupkan dan mematikan sebuah laptop. Selanjutnya, yakni kalian akan melihat daftar nilai pengetahuan. Jadi ini secara umum. Bukan berarti bahwa masih cuma ini akan Pak nilai, tetapi yakni sebentar nanti kalian akan melihat penilaian bukan hanya dilihat dari segi masih menilainya, tetapi menentukan selanjutnya kalian akan Pak nilai terkait dengan proses kalian. Apa itu? Yakni Pak akan menilai aspek sikap kalian. Akan maksudnya membagikan sebuah teks prosedur. Jadi tujuan dari teks prosedur ini yakni untuk memahami atau memudahkan kalian untuk menentukan struktur dan kaidah pembahasan dalam teks prosedur, dan juga kalian memudahkan kalian untuk menelaah struktur dari segi strukturnya, kebahasaannya, dan tanda bacanya seperti itu. Ya, ini silakan perhatikan. Yang Pak bagikan itu jangan cuma dilihat ya, tetapi dibaca. Bahkan membacanya jangan hanya maksudnya secara sekadar hanya membaca, tetapi dicermati baik-baik isi dari teks prosedur, yakni cara membuat kartu pelajar. Ya, Kak melihat tadi maksudnya kalian sudah serius atau semangat membaca teks prosedur yang Pak bagikan. Selanjutnya perhatikan baik-baik, yakni Pak akan menjelaskan materi terkait dengan tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian capai sebentar pada kegiatan inti atau maksudnya kegiatan yang nantinya kalian akan selesaikan masalah-masalah terkait dengan struktur dan kaidah pembahasan dalam teks prosedur. Nah ini materinya deh. Perhatikan baik-baik, yakni dimulai dari struktur teks prosedur. Jadi struktur teks prosedur itu yang pertama adalah tujuan. Apa yang dimaksudkan dengan tujuan? Tujuan itu yakni berisi alasan mengapa teks prosedur tersebut dibuat. Hal itu berarti bahwa tujuan merupakan hasil akhir yang didapat jika mengikuti pedoman langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Contoh teks prosedur berikut adalah cara menggunakan masker wajah yang benar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, seperti yang tadi Pak kalian putarkan, yang kalian sudah tonton, bahwa yakni tujuan yang kalian tonton itu adalah cara mengaktifkan dan mematikan sebuah komputer. Nah, seperti itu yang dimaksudkan juga dengan tujuan. Nah, masuk pada struktur yang kedua adalah langkah-langkah. Jadi langkah-langkah itu adalah kegiatan yang dilakukan setiap statement, yakni mulai dari awal atau masih kegiatan ini itu secara kronologis. Ketika kalau kita mau memasak sebuah mie atau mau menyetrika,
Tidak ada ketika kalau kita mau menyetrika, langsung setrika itu langsung kita gosokkan di pakaian. Tetapi terlebih dahulu kita harus Panaskan. panaskan dengan mencobosnya kabelnya ke dalam selokan yang ada strongnya seperti itu. Jadi berdasarkan statement atau step-step atau langkah-langkah dari awal hingga akhir. Jadi seperti itu dimasukkan dengan langkah-langkah di dalam teks prosedur. Tadi Pak sudah jelaskan terkait dengan struktur dalam teks prosedur. Selanjutnya adalah kaidah kebahasan teks prosedur. Nah, kaidah kebahasan dalam teks prosedur itu ada 3. Jadi yang pertama adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itu adalah kalimat-kalimat imperatif. Contoh, ketika kalau Anda mau memasak mie, pasti ibu Anda mesti mengatakan seperti ini. Ani, nyalakan maksudnya kompor itu. Nyalakan, kata nyalakan itu kan perintah seorang ibu. Nah, seperti maksudnya contoh di sini Anda bisa lihat bahwa salah satu bentuk kata-kata yang merujuk kepada perintah itu yakni menggunakan akhiran kan, akhiran i dan partikel a. Contoh, panaskan. Nah, ada akhiran kan. Yang berikutnya i, tempati. Jadi bentuk maksudnya kata tempati adalah kata tempat yang digunakan akhiran i, itu adalah merupakan sebuah perintah. Tempati kelas 7A itu. Jadi di mana maksudnya harus kalian semua akan masuk di dalam sebuah kelas 7A. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini adalah kata penghubung yakni yang merujuk kepada waktu. Nah, contoh ini Pak Andi juga salah satu contoh di dalam kehidupan Anda yakni memasak mie. Ketika Anda memasak mie, pasti akan Anda tulis seperti ini. Sebelum kita mau memanaskan air, kita akan menyalakan kompor. Setelah kompor menyala, ada kata sebelumnya. Setelah kompor menyala, taruhlah panci di atas api yang sedang menyala, lalu tuangkan air. Nah, setelah airnya mendidih, kemudian jadi ada kata sebelum, setelah, kemudian. Ini yang dimasukkan dengan bentuk konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Seperti itu. Setelah Pak menjelaskan tadi terkait dengan struktur dan kaidah kebahasan teks prosedur, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum paham terkait struktur dan kaidah kebahasan dalam teks prosedur. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanyakan deh sebelum kita masuk pada kegiatan, yakni kalian akan menyelesaikan terkait dengan bentuk LKPD yang nantinya Pak akan bagikan kepada kalian. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan, adik Jessia. Saya kurang mengerti tentang konjungsi temporal. Baiklah, jadi ingat pertanyaannya si Jessia ini adalah sangat bagus. Tepuk tangan dulu pertanyaannya. Jadi adik Jessia ini menanyakan bahwa terkait dengan kaidah kebahasan dalam teks prosedur. Salah satunya kaidah kebahasan dalam teks prosedur adalah konjungsi temporal. Jadi ingat pertanyaannya si Jessia ini adalah merupakan pertanyaan secara keseluruhan juga bagi kalian. Nah, sebelum Pak menjawab seperti apa konjungsi temporal itu, Pak persilakan kepada adik-adik untuk menjawab seperti apa konjungsi temporal itu berdasarkan pemahaman si adik-adik. Silakan adik-adik. Konjungsi temporal itu Berdiri. Konjungsi temporal itu adalah kata penghubung yang menyatakan waktu. Contohnya ketika kalau kita mau berangkat ke sekolah, pasti sebelumnya kita mandi dulu. Setelah itu memakai seragam, lalu sarapan, selanjutnya berangkat ke sekolah. Jadi semua itu berulang hal itu tampak pada kata sebelumnya, setelah itu, lalu dan selanjutnya. Bagus, tepuk tangan dulu untuk adik-adik. Jadi apa yang disampaikan oleh adik-adik bahwa konjungsi temporal itu adalah menghubungkan satu kegiatan dengan kegiatan berikutnya, seperti yakni menggunakan kata setelah, selanjutnya, kemudian, lalu. Ini merupakan bentuk-bentuk dari konjungsi temporal seperti itu. Saya itu menanyakan terkait dengan konjungsi temporal. Jadi sudah dijawab oleh Masih Adil. Ada sumbangsi pikiran dari Adil dan juga Mas Pak sudah tegaskan lagi tadi terkait dengan konjungsi temporal. Masih ada lagi pertanyaan terkait dengan maksudnya struktur dan kaidah kebahasan yang Pak jelaskan sebelumnya? Ya, silakan Adik Amira. Baiklah. Jadi tepuk tangan dulu untuk Adik Amira. Baiklah.
teknis itu, yakni khususnya pada kaidah kebahasaan. Memang Pak lihat tadi, baik dari NS-nya maupun maksudnya Adik Amira itu bertanya semua rata-rata ke kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Berarti Pak merasa bahwa struktur dalam teks prosedur itu sudah dipahami dengan jelas. Kecualinya adalah pada kaidah kebahasaan teks prosedur. Silakan Adik Sri. Saya ingin menjawab pertanyaannya si Asrianda. Kata-kata teknik adalah kata-kata istilah yang biasanya tidak dapat dimainkan secara langsung seperti terkadang harus membutuhkan kamus. Contohnya, kalau di sekolah pada saat upacara sering kita dengar Pak Arbi ketika kalau jadi pembina upacara sering menyebut kata apresiasi. Nah, kita kan tidak tahu apa artinya. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata teknis. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Mas Yadistri. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Adik Sri terkait dengan pertanyaannya si Adik Amira bahwa kata-kata tadi seperti apa? Jadi kata-kata tadi itu adalah kata-kata yang harus membutuhkan kamus. Dia tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari penggunaannya. Jadi seperti apa yang dicontohkan oleh Adik Sri? Memang Adik Sri ini berarti memperhatikan Pak ketika pada saat menjadi pembina upacara. Ya memang ada beberapa kata Pak sering sebutkan yaitu kata-kata apresiasi. Nah kata-kata apresiasi ini adalah kata-kata yang bentuknya yakni tidak lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia harus membutuhkan kamus untuk memaknai tersebut. Nah itulah yang dimaksud dengan bentuk kata-kata teknis. Karena berhubung Pak adalah guru bahasa Indonesia, maka Pak menggunakan kata-kata apresiasi. Karena kata-kata apresiasi itu adalah kata-kata yang digunakan di dalam kaidah kebahasaan atau yang merujuk kepada bentuk sastra. Nah sastra itu adalah puisi, cerpen, novel, drama, itu bagian dari masa bentuk karya sastra. Sehingga yakni kata-kata apresiasi itu yakni melekat pada diri Pak sendiri seperti itu. Karena sudah ditanyakan oleh adik-adik tadi, Pak merasa bahwa maksudnya kalian sudah paham terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya Pak akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Jadi kelompok yang Pak bagikan itu menjadi maksudnya 5. Jadi kelompok yang nantinya Pak akan bagikan itu berdasarkan tingkat kemampuan dari peserta didik. Jadi di dalam kelompok itu pasti ada peserta didik yang maksudnya kemampuannya agak cepat dan ada juga kemampuannya yang agak sedikit lambat seperti itu. Oke, baiklah, silakan membagi maksudnya kelompok. Baiklah, adik-adik. Jadi kelompok yang kalian sudah masuk terbentuk ini adalah kelompok yang Pak sudah lakukan pada kegiatan sebelumnya ya. Itu masing-masing kelompok Pak akan membagikan bentuk LKPD yang nantinya akan memandu kalian di dalam proses pengerjaan masalah terkait dengan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai sebentar nanti. Ingat, perhatikan baik-baik bentuk LKPD ini yang nantinya akan membantu kalian di dalam mengerjakan sebuah teks. Abil, dalam struktur teks prosedur, tujuan seperti benar. Kartu pelajar sangatlah penting bagi seorang siswa. Kartu ini adalah identitas yang wajib kita punya karena sebagai petanda bahwa kita memang benar-benar terdaftar sebagai siswa sekolah tertentu. Oh iya, kayaknya jawabannya memang begitu. Oh iya. Menggunakan kalimat saya datanglah, datanglah, istilah, serahkanlah, bagaimana menjawab? Oh iya, seperti itu kayaknya. Jadi pada saat Anda menulis maksudnya struktur dalam teks prosedur itu, yakni memperhatikan ini ada maksudnya, maaf bukan struktur tapi kaidah kebahasaan di dalam menggunakan kalimat. Kerja sama kami Ya. Kebahasan teks prosedur. Satu, menggunakan kalimat alternatif. Datanglah, mintalah, istilah, serahkanlah. Bagus. Dua, konjungsi temporal, setelah, kemudian. Setelah dan kemudian. Itu untuk konjungsi. Temporal. Bagus. Lanjut. Dan yang ketiga, menggunakan kata teknis, khusus, tata usaha, belangko, dan belajar. Bagus. Ini kata belangko karena memang teksnya adalah cara membuat yakni kartu pelajar ya. Sehingga ada kata-kata apa tadi di sini? Ada kata usaha, belangko, dan Kata usaha, belangko. Bagus. Oke. Kami Ya, seperti apa sih kalian? ada kesalahan sebagai struktur dalam teks Prosedur. cara membuat kartu pelajar tidak tampak sebuah kalimat yang menunjukkan seperti jika ada teks Prosedur. yaitu penutupan. Baik.
Jadi menurut kalian bahwa di analisis kesalahan yakni telah mengenai tentang dilihat dari segi struktur, bahwa di teks itu yakni tidak ada struktur yang ketiga dalam teks prosedur, yakni adalah penutup. Ya, bagus. Baiklah, setelah maksudnya Pak lihat dari hasil pekerjaan kalian, tadi Pak sudah memantau dari kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Secara keseluruhan itu sudah selesai. Maka Pak persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan, yakni hasil dari menentukan aspek struktur dan kaidah kebahasaan dan menelaah struktur dan kebahasaan di dalam teks prosedur. Nah, Pak persilakan untuk kelompok 1 untuk tampil di depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami bersama tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Tentukan struktur dan aspek kebahasaan, cara membuat kartu pelajar tersebut. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan kartu pelajar sangatlah penting bagi seorang siswa. Kartu ini adalah identitas yang wajib kita punya, karena sebagai pertanda bahwa kita memang benar-benar terdaftar sebagai siswa sekolah. 2. Langkah-langkah untuk kamu yang ingin membuat kartu pelajar bisa mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Datanglah ke kantor atau usaha di sekolah kamu. 2. Mintalah belangko untuk kartu pelajar kepada petugas yang ada. 3. Isilah data yang tertera pada belangko dengan benar. 4. Setelah belangko selesai kamu isi, serahkanlah kepada petugas yang berjaga. Baiklah, hanya itu saya serahkan kepada Sri. Kebahasaan teks prosedur menggunakan kalimat perintah. 1. Datanglah. 2. Mintalah. 3. Isilah. 4. Serahkan. 2. Konjungsi temporal. 1. Setelah belangko selesai kamu isi, serahkan kepada petugas yang berjaga. 2. Kemudian kamu memasuki ruang pengambilan foto. 3. Menggunakan kata-kata teknis. 1. Kata usaha. 2. Belangko. 3. Pelajar. Yaitu adalah kesalahan dari segi struktur, penggunaan bahasa dan membaca dari teknologi. Cara membuat kartu pelajar tersebut. 1. Kesalahan segi struktur. Dalam teks prosedur, cara membuat kartu pelajar tidak tepat sebuah kalimat yang menunjukkan struktur ketiga dari teks prosedur, yaitu kalimat. Dalam teks prosedur, cara membuat kartu pelajar terdapat kalimat untuk kamu yang ingin membuat kartu pelajar bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Kata untuk tersebut seharusnya kita kata untuk tidak boleh digunakan untuk melalui kalimat sehingga diantaranya kata punya dan karena itu tidak sesuai. Seharusnya tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Adapun juga tampak pada kalimat. Setelah belangko selesai kamu serahkanlah kepada petugas yang berjaga. Dalam kalimat tersebut seharusnya di antara kata isi dan serahkanlah harus digunakan tanda baca koma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan atau memaparkan hasil mereka terkait dengan menentukan dan menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, setelah mereka presentasikan, Pak menilai sangat bagus. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah, baiklah. Selanjutnya, sebelum Pak masuk pada presentasi kelompok 2, Pak beri kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan terkait dari hasil kelompok 1. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan terkait dari jawaban dari kelompok 1. Dilihat dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silakan, ada pertanyaan? Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jadi penggunaan bahasa. Kata pertanda tersebut tidak sesuai, seharusnya diganti menggunakan kata identitas. Mengapa seperti itu? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ahmad. Bagus pertanyaannya si Ahmad, bahwa dia menanyakan bahwa
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia tidak merasa terlalu dia baku, tetapi tidak sesuai konteks pemakaiannya. Sedangkan kata identitas itu sesuai dengan konteks pemakaiannya. Mengapa? Karena teks prosedur itu adalah cara membuat kartu pelajar, sehingga berhubungan dengan sesuatu hal yang dibuatkan atau dilakukan di dalam lingkungan sekolah, sehingga lebih tepatnya menggunakan kata identitas seperti itu. Baiklah adik-adik, setelah Pak menyimak presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 luar biasa, sehingga perlu Pak memberikan apresiasi yang sangat bagus bagaimana hasil dari kelompok 1 sampai kelompok 5 menganalisis terkait dengan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tepuk tangan dulu untuk hasil kalian. Setelah melakukan penilaian tadi, akhir dari kegiatan kita adalah refleksi. Nah, kalian bisa lihat pada slide ini yang ada di depan kalian. Terkait refleksi itu ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya selama dalam proses kegiatan KBM tadi dan setelah mempelajari materi yang disampaikan oleh Pak Arti tersebut, saya merasa senang dan semangat karena dapat mengetahui struktur dan kebahasan yang membangun teks prosedur. Bahkan setelah mempelajari materi tersebut, saya dapat mengetahui cara membuat kartu pelajar. Itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yang akan memberikan sebuah refleksi, silakan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman merasa tidak ada lagi yang belum dikuasai selama proses KBM, Pak. Karena penjelasan dalam petunjuk LKPD yang diberikan oleh Pak Arti dapat membuat kami mudah memahami tujuan dan pembelajaran hari ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk Sri. Pak, yakni tadi kegiatan refleksi yang sudah disampaikan oleh adik Nur Hayati dan adik Sri. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, silakan Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya yang perlu dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran ke depan, Pak, yakin media pembelajaran yang digunakan oleh setiap guru karena jujur, Pak, setelah melihat hasil kegiatan pembelajaran hari ini, saya berpikir apabila semua guru yang ada di SMP Negeri Tonala menggunakan media dalam pembelajaran seperti yang Pak gunakan hari ini, maka kami siswa dapat mudah memahami materi dan tujuan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik. Selanjutnya kegiatan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebelum Pak menyimpulkan pembelajaran hari ini, Pak berikan kesimpulan kepada adik Nur Hayati untuk menyampaikan kesimpulannya berdasarkan pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan saya dalam menilai struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur teks terdapat salah satu struktur teks yang menutup, yakni penutup yang tidak tampak dalam teks tersebut. Begitupun dalam kaidah kebahasaan banyak yang terdapat kata-kata yang kurang sesuai dalam penempatannya. Bagus apa yang disampaikan oleh adik Nur Hayati terkait dengan sebuah kesimpulan bahwa menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur itu terdapat salah satu struktur teks yakni penutup. Ini mungkin dari hasil analisis kelompok 1 tadi bahwa struktur teks prosedur ini ternyata tidak lengkap, yakni hanya membuat 2 struktur, yakni tujuan dan langkah-langkah, tetapi penutupnya itu tidak ada. Sehingga kesimpulan dari kelompok 1 terkait pembelajaran hari ini bahwa menelaah struktur dan aspek kebahasaan salah satu kekurangannya adalah struktur teks penutupnya itu tidak tampak dalam teks membuat kartu pelajar seperti itu. Yang selanjutnya mungkin masih ada lagi dari teman-teman untuk bisa memberikan sebuah sumbangsi terkait dengan kesimpulan pembelajaran hari ini. Mungkin saya persilakan kepada adik Abil, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari teks prosedur, kita dapat mengetahui bahwa teks prosedur itu memiliki 3 komponen: struktur, yakni tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan kebahasaan juga terdapat 3 komponen, yakni kalimat perintah, konjungsi temporal, dan kata-kata teknik. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk adik-adik. Pak merasa bangga ya, jujur melihat maksudnya kesimpulan yang disampaikan oleh adik Nurhayati dan adik Adil ini sebenarnya sudah mencakup secara keseluruhan, yakni kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Sehingga Pak simpulkan secara keseluruhan dari pendapat Nurhayati dan Adil bahwa menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam teks prosedur itu, yakni salah satunya kita akan melihat dari segi struktur. Yakni struktur yang pertama adalah apa adik-adik? Yang kedua apa? Yang ketiga? Penutup. Nah, sedangkan aspek kebahasaannya itu yang pertama adalah kalimat perintah. Selanjutnya ini ingat deh pembelajaran kita yang berikutnya, yakni setelah kita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur, kegiatan kita pada pertemuan berikutnya adalah memproduksi teks prosedur. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa yang baik. Dengan doa penutup tadi, sebelum kita kembali ke rumah atau melanjutkan kegiatan kalian di rumah nanti, kita tutup dengan yel-yel tepuk semangat. Silakan adik Sri untuk memimpin. Silakan. Berdiri siap. Sikap sempurna, sikap sempurna. Mana sikap sempurna? Tepuk semangat. Kalian melakukan kegiatan yel tadi, maka akhir dari kegiatan kita hari ini insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita, khususnya kepada kalian. Apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat untuk ke depan nanti. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, Pak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.